besok ya. Jadi tidak, kebijakannya itu tidak punya pasien. Nah kayak gini. Terus udah, ini nanti digulung ya. Digulung kayak gulung stagen. Nah ini ya, ini adalah yang pertama ancor bendit tadi ya, 2 kali. Nah 2 kali gini, tetap 2 kali. Kemudian prinsipnya ini ya, kiri kanan depan belakang ini harus sama anone apa jenenge tekanannya ya. Ini kebetulan ada garisnya, jadi kita bisa nanti ngepasin gini, berapa senti sebelah kiri kanan dari garis yang ada ya, kita paskan ya, 1, kemudian 2, bengkoknya rada dipinggirin mbak, di sini Bu. enggak dipinggirin ke sana, ngenain. Nah kayak gini ya, jadi yang jadi perhatian jangan di samping-samping ya, tapi di sininya yang harus kenceng. Nah ini kalau kita mau ke kiri dulu boleh. Nah ini ya yang figure of 8 bandit. Jadi setelah ke atas, ini ke bawah, muter ya, muter dulu, kemudian ke atas lagi. Ini harus sama, kiri kanan harus sama ya. Tengah tadi kan sudah 2 kali, ya kan? 2 kali. Nah ini kemudian ke atas. Ini jaraknya harus sama ya. Jadi yang ditekan kita penekanannya sebelah sini, bukan yang sini. Kemudian ke atas. Sama nggak ini jaraknya? Sama Ibu. Sambil dilihat kurang ya. lebih sama. Oh ternyata ini ada yang melipet dikit. Nggak boleh harusnya nih. Tadi nggak kelihatan soalnya. Nah gini ya. Terus nanti balik lagi ke atas. Ini figure of 8 bandit. Jadi yang diperhatikan nggak usah samping-sampingnya, tapi nggak usah sini-sininya, tapi Yang atas. ya, pas puntungannya ya yang penting. Kekencengan nggak Pak? Tadi harusnya nanyanya sejak tadi, baru berapa kali itu sudah ditanya kekencengan nggak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak usah ngukur tekanannya berapa, kita tahu ya kalau ini bisa rapi kayak gini tuh kekencengannya sudah cukup. Tapi kalau masih ini ada yang nggak rapi itu pasti tidak kenceng ya. Nanti kalau ada 2 ini boleh tidak kita tekuk seperti ini, tapi kalau hanya 1 ditekuk. Nah, jadi ini kalau sudah ngait gini ya, ini ditarik terus sudah, kalau udah nempel udah nggak usah ditekan ya, nggak usah ditekan. Kemudian kalau ini ya biasanya kalau yang cuman sedikit puntungannya ini kan gampang copot ya, gampang copot. Jadi nanti bisa di lewatkan ketiak atau leher, ketiak ya, di sini. Wah, ini jelek banget ini tempat tidurnya. Aduh, kita kayak ketawa gitu. Udah. Nanti latihan ya, ini diturunin aja. Nanti latihan. Enggak, ini miringnya gimana? Oh, gini. Atas. Oh, dicopot dulu. Kalau ekstremitas bawah sebenarnya kalau pada orang beneran tidak sesulit kalau pada boneka ini. Karena apa namanya? Ini sendinya kan mati, tidak bisa gerak ya. Jadi kalau ekstremitas bawah itu kemarin komplikasinya apa? Yang beresiko terjadi komplikasi yang harus dicegah ya kalau nanti amputasi ekstremitas bawah ya. Jadi komplikasinya itu kan dia ada apa? Ya infeksi ya, resiko infeksi. Terus apa lagi? Apa?
apa. Jadi ini kalau kita perawatannya tidak bagus, nanti dia tidak bisa dipasang protesis. Karena kakinya itu gini loh, nanti kalau dia udah bisa berdiri ya kakinya itu gini ke depan itu. Nah, apa namanya ini? Jadi gini loh, gimana kalau mau dipasang ini kaku ke depan terus gini ya, dia jalannya kan nggak bisa. Jadi ini harus lama ya, butuh waktu lama untuk bisa sendinya itu berfungsi lagi. Atau kalau enggak dia kayak gini. Ya. Setelah sembuh itu kayak gini terus kakinya, suruh gini itu nggak bisa. Karena kaku ya, kekakuan sendi, kontraktur. Nah, kontraktur apa kalau kayak gini namanya? Nah, ini kalau ke depan gini apa ini loh, sendinya ini ke depan. Apa? Kalau ini sendi bit ini ke depan, ini apa namanya? Ini kayak gini. Karena ini diganjel-ganjel bantal selama dia habis operasi itu. Kan itu nyeri banget ya. Nyeri sekali kalau pasien pos amputasi itu. Karena kan ada yang hilang ini ya, sama otak itu dipersepsikan itu ya, terus ada kerusakan, nyeri gitu, jadi nyeri sekali. Nah, karena diganjel-ganjel terus, biasanya ganjelnya kan ke atas. Nah, itu jadi kayak gini nanti dia. Apa namanya? Kontraktur apa? Fleksi ya. Jadi kontraktur fleksi. Yang ditakutkan itu mengalami kontraktur fleksi. Begitu dia waktunya jalan ini nggak bisa ke belakang ya, jadi dia ke depan terus. Nah, itu namanya kontraktur fleksi. Untuk mencegah kontraktur fleksi, maka setelah pasien selesai operasi ya, KU-nya sudah membaik ya, dia dianjurkan untuk tidur tengkurap ya secara periodik, berapa mau 4 jam sekali sesuka-suka pasien, tapi harus ada periode tidur tengkurap yaitu untuk mencegah kontraktur fleksi. Kemudian yang kedua, tidak boleh diganjel-ganjel ya, tidak boleh diganjel bantal atau diganjel apa kain pasien misalnya ya, sarung atau apa nggak boleh ya. Jadi kalau mau ditinggikan tempat tidurnya ini bagian bawah yang ditinggikan ya. Sekarang kan di rumah sakit tempat tidur bisa ditinggikan semua ya. Ya, itu salah satu efek dari akreditasi. Kalau akreditasi standarnya kan seperti itu ya, tempat tidur harus bisa diatur ya, kayak gitu. Mungkin kalau zaman saya dulu belum ada akreditasi itu nggak ada tempat tidur yang bisa dinaik-naikkan ya, kecuali di ruang VIP. Nah, kalau sekarang semua bisa ya. Jadi tidak boleh diganjil-ganjil bantal. Kemudian kontraktur yang kedua, kalau kayak gini apa? Kontraktur abduksi ya. Jadi kalau kontraktur abduksi berarti tidak boleh diganjel di antara dua kaki ya. Jadi dia harusnya kalau tidur ya kakinya lurus, nggak boleh diganjel guling ya, diganjel bantal ataupun diganjel yang lainnya. Nah, ini untuk amputasi ekstremitas bawah. Terus satu lagi yang bahaya sekali itu kalau pasien mengalami apa, sindrom phantom pain ya itu. Jadi dia merasa kakinya itu masih ada. Jadi nanti kalau dia bangun pagi, bangun tidur itu, nah biasanya dia karena dikira kakinya masih ada ya dia mau berdiri, nah itu bisa jatuh. Biasanya kalau dia masih belum bisa menerima kondisinya, nah itu biasanya sindrom phantom pain itu akan muncul ya. Tapi itu seiring dengan berjalannya waktu biasanya itu akan hilang. Jadi pada fase-fase awal itu harus dijaga ya, jangan sampai pasien terjatuh. Ya. Ini karena ini ya kaku, jadi ini susah, ini harus diganjel bantal. Nanti kalau Anda ujian atau masang ini harus diganjel. Mungkin kalau pada orang beneran ya tetap diganjel bantal, tapi tidak sesulit seperti ini ya. Nah, ini kalau nanti ada bantal ya kita masang perlaknya itu, ini bantalnya harusnya nggak seperti ini ya. Jadi bantalnya itu yang perlak. Jadi tidak yang ini kan kalau ada cairan dia akan masuk ya ke dalam bantal, nah enggak yang kayak gini bantalnya yang perlak. Jadi kalau ada cairan itu tidak akan kena. Nah, ini kita lemei. Jadi kita lemei seperti ini. Ini mahasiswa suka, saya kalau lihat itu ya, entah di rumah sakit, entah di lab itu, kayak masang perlak itu gemes banget saya lihatnya itu.
nggak rapi, wel-welan, terus nggak pas gitu ya. Jadi disiapin nanti di persiapan alatnya itu disiapkan. Terus ya kayak gini nanti kalau ada yang nggak bersih nggak usah dipakai. Jadi dikasih aja bukan ini biar ditukar yang baru. Gitu ya. Nanti kan aku nggak mau kalau dikasih jelek. Nah, kayak gini. Mau yang besar, ini sama ya prinsipnya. Jadi nanti kalau kekencengan bilang ya Pak ya. Ini bantalnya kalau lebih tipis sebenarnya bisa ditekuk ya, tapi ini terlalu tebal kalau saya tekuk, jadi ini rodok rapas. Nah ini yang kita perhatikan adalah di puntungnya itu ya. Jadi kayak gini 2 kali, kemudian ke samping, kemudian muter, namanya figure of 8 bending. Ya, yang kita perhatikan adalah kekencengan di sini. Jadi ini harus ditekan ya di samping itu ditekan biar kenceng. Kemudian muter, kemudian dibawa ke atas. Nah ini yang diperhatikan di sininya ya. Jadi nggak usah sini-sini, nanti itu akan rapi dengan sendirinya. Ini sambil dibuka ya, jalan kayak gini. Kencengan nggak Pak? Enak ya ini. Nah ini figure of 8 bandit ya. Jadi untuk balutan-balutan yang perlu kenceng itu pakai figure of 8 bandit. Rapi nggak di bawahnya? Nah, nanti pokoknya rapi dengan sendirinya gitu ya. Pokoknya yang di sini ya yang kita perhatikan. Udah kayak gini. Nanti kalau kakinya besar ya kayak gini, mungkin nggak cukup satu, itu tinggal disambung ya. Disambungnya langsung diterusin. Atau mau pakai itu juga bisa kalau ada klip. Nah, jadi nggak usah ditekan ya. Sudah ada pertanyaan? Nanti latihan semua membalut ya. Latihan membalut nanti kalau sudah, terus kita perawatan gigi traksi. Itu berarti kalau umpama itu pas OP itu kan masih berarti di balutnya itu setelah dibalut sama perban. Setelah perban ya, jadi setelah lukanya dirawat baru dipakai perban elastis. Jadi perban elastis ini kira-kira fungsinya untuk apa? Selain membentuk stam tadi ya, kan yang pertama kalau pasien amputasi membentuk stam. Selain itu untuk apa? Ya, mencegah perdarahan boleh. Terus apa lagi? Mencegah infeksi ya, dia berfungsi untuk melindungi ya, melindungi. Jadi mencegah infeksi. Kemudian mencegah bengkak ya, mencegah bengkak pos operasi. Kemudian memberikan rasa nyaman, ya, memberikan rasa nyaman. Jadi kalau dipasang perban elastis ini lebih enak ya, jadi lebih nyaman. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak silakan latihan dulu, nanti kita lanjut dengan yang lain. Boleh pakai
pakai tangan ini atau pakai ini boleh. Tapi harus nanti prinsip-prinsipnya tadi ya, jadi dilihat memegang gunungannya di sebelah luar,